Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kode etik dan strategi komunikasi dalam pembangunan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Falahul Miftah. Baik, kode etik. Kode etik secara singkat adalah suatu pola aturan, tata cara dalam melakukan sesuatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Tujuan kode etik yaitu yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kami persilahkan. Komunikasi pembangunan. Menurut Mardikanto, komunikasi pembangunan adalah proses interaksi seluruh warga masyarakat untuk tumbuhnya kesadaran dan menggerakkan partisipasi mereka dalam proses perubahan terencana demi tercapainya perbaikan mutu hidup secara berkesinambungan dengan menggunakan teknologi atau menerapkan ide-ide yang sudah terpilih. Adapun peran komunikasi dalam pembangunan. Yang pertama itu ada menginformasikan pembangunan. Pembangunan pada pokoknya mengubah kehidupan pada seluruh lapisan. Yang kedua itu adalah masyarakat diberi kesempatan untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembangunan dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga itu adalah mengajarkan keterampilan atau mendidik dari cara yang lama ke cara yang tidak sepenuhnya sama dengan yang dulu karena pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik. Selanjutnya ada strategi komunikasi dalam pembangunan. Yang pertama, komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. Strategi komunikasi dalam pengembangan kapasitas diri unsur utamanya adalah partisipasi, sosialisasi, mobilisasi, kerjasama dan tanggung jawab di antara individu dan kelompok dalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, ada memanfaatkan media rakyat. Penggunaan media rakyat sebagai media alternatif yang relevan bagi pembangunan tersebut. Nah, yang ketiga, ada menyempitkan jurang pemisah melalui redundansi media. Hal ini dapat meningkatkan dan menyempitkan kesenjangan sosial ekonomi melalui informasi yang dapat diakses. Yang keempat, ada menanggulangi bias proliterasi. Nah, hal ini itu terjadi akibat kekeliruan dalam menafsirkan sumber komunikasi yang memposisikan komunikannya sebagai seseorang yang memiliki keahlian terhadap pesan yang disampaikan. Selanjutnya, ada memaksimalkan peran komunikasi sebagai agen pembangunan. Selanjutnya, pesan berorientasi kepada audiens atau masyarakat. Tugas penting bagi agen pembangunan yang mengarahkan. Dan yang terakhir, ada memanfaatkan jasa teknologi. Menurut Berger, ada 3 strategi komunikasi pembangunan, yaitu strategi pasif, aktif, dan interaktif. Nah, strategi pasif ini merupakan tindakan penyebaran informasi pembangunan yang dilakukan secara satu arah kepada masyarakat. Jadi si komunikatornya ini tidak mengharapkan adanya feedback dari masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, ada strategi aktif. Nah, ini merupakan strategi penyebaran informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara dua arah. Dan yang terakhir, ada strategi interaktif. Nah, ini merupakan penyebaran informasi pembangunan yang dilakukan secara timbal balik dan dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan tersebut. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah komunikasi pembangunan merupakan alat untuk menghasilkan partisipasi dari masyarakat atau merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang dimana terdapat beberapa strategi komunikasi yang baik dalam setiap proses melakukan pembangunan dengan tujuan untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan